teman-teman semua. Pernah nggak sih teman-teman sadar kalau Indonesia itu bukan cuma kaya budaya, tetapi juga super kaya akan flora dan fauna? Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Mulai dari pengertiannya, manfaatnya bagi kehidupan, sampai permasalahan yang sedang dihadapi oleh flora dan fauna di Indonesia. Yuk, kita mulai! Istilah flora berasal dari bahasa Latin yang artinya alam tumbuhan. Flora dapat diartikan sebagai seluruh jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Di Indonesia, terdapat yang disebut dengan flora endemik, yaitu tumbuhan yang hanya hidup di daerah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Perbedaan iklim, cuaca, dan jenis tanah membuat setiap daerah memiliki flora yang khas. Contohnya seperti bunga melati, yang dikenal sebagai flora endemik dari Pulau Jawa. Sementara itu, fauna juga berasal dari bahasa Latin, yang artinya alam hewan. Fauna adalah seluruh jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Sama seperti flora, fauna juga memiliki jenis fauna endemik, yaitu hewan yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu. Contohnya seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna endemik dari Papua, dan badak bercula satu yang hanya hidup di ujung kulon Pulau Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari tumbuhan dan hewan. Flora dan fauna itu memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun manfaat dari flora dan fauna yang dapat dirasakan oleh manusia yaitu yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu menjadikan padi sebagai makanan pokoknya, karena padi cocok ditanam di iklim tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Selain padi atau beras, masyarakat Indonesia juga memiliki makanan pokok lain seperti sagu, singkong, jagung, ubi, dan ketela. Yang kedua, itu sebagai penopang kesehatan. Menurut WHO, sekitar 20.000 spesies tumbuhan digunakan sebagai obat oleh masyarakat di dunia. Nah, di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 1.200 spesies tumbuhan obat yang dibudidayakan melalui toga atau tanaman obat keluarga. Salah satunya seperti eukaliptus yang dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk minyak kayu putih. Yang ketiga, sebagai sumber daya ekonomi. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia menjadi sumber ekonomi yang penting. Salah satunya adalah kayu, seperti kayu jati, mahoni, dan gaharu. Kayu jati banyak dimanfaatkan dalam industri mebel karena kualitasnya yang sangat baik. Namun, karena membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh sempurna, harga kayu jati menjadi relatif mahal. Dan yang terakhir, flora dan fauna sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Flora dan fauna memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka saling berhubungan dalam rantai makanan sebagai produsen, konsumen, predator, dan pengurai. Adapun yang menjadi permasalahan bagi flora dan fauna di Indonesia yaitu penebangan hutan, perburuan liar, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan. Adapun yang menjadi upaya pelestarian dari flora dan fauna yaitu melestarikan habitat dengan hutan lindung dan taman nasional, penghijauan, penanaman kembali hutan yang rusak, penangkaran satwa, melindungi fauna dan flora dari kepunahan, edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat.
Nah, sekian materi hari ini. Jangan lupa untuk kita harus selalu menjaga lingkungan. Ingat, keragaman flora dan fauna merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga bersama. Dengan menjaga lingkungan, kita turut melestarikan kehidupan di bumi. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.